Masih di podcast Bincang Adi di segmen Aku Bukan Wibu. Yap, masih bareng sama Afar. Halo. Halo. Kita nggak di isekai ya? Enggak ya? Untungnya sih. Untungnya. Kemarin gue sakit, gue kira gue di isekai. Lu kan nge-komen. Parah banget, gue sakit. Disangka gue bakal masuk isekai. Kayak gitu. Gila kali, anjir. Gue kan ngomongnya untung gak masuk isekai. Ya, untung gak masuk isekai. Tapi kan maksudnya seperti... itu mengerikan sih sakit gue kemarin. Oke, sekarang kita akan membahas tentang wawasan Afar lah. Wah, ini adalah bidang keilmuannya patut dipertanyakan nih. Berarti ini udah S3 berarti dia udah kuat banget lah pokoknya. Jadi gua akan sebutin 15 judul isekai yang pastinya dong bukan Beats pastinya ya. Anjir, ini fandom Beats kayaknya marah-marah deh kayak gitu. Dia udah ngasih tahu jawabannya. Oke, dan dia akan ngejelasin sinopsisnya, terus ratingnya berapa, dan di akhir lu akan ngasih urutan mana yang harus ditonton duluan. Oke. Paham ya? Bisa kita mulai? Boleh. Oke. Yang pertama dengan judul ini, teman-teman, gua nggak ngasih sama sekali gambar si ini ya, jadi cuma judul doang. Makanya kita harus tahu nih dia nih bener gak dia pengamat isekai. Yang pertama, mungkin gue ada salah menyebutkan bahasa Jepangnya, Anda harus mengerti ya. Yeah. Kayak gitu, karena Anda jurusan bahasa Jepang pasti harusnya ngerti nih. Konosubarashi Sekai ni Sukufuku Wu. Wow. Itu apa itu? Tahu loh? Konosuba. Itu Konosuba. Oh, itu Konosuba. Ya udah, singkatnya itu. Konosuba tahu? Ya. Gua nonton itu. Nonton itu. Apa ceritanya? Konosuba tuh ceritanya tentang tokoh utamanya Kazuma. Gimana? Gak tahu gue. Dia tokoh utamanya tuh mati gara-gara ngelihat orang yang mau ketabrak sama traktor. Oh, itu. Oke, terus Yang dia tuh mati gara-gara panik. kaget ya. Ya. Oke. Dan dia udah berarti kayak isekai lah sehabis mati itu. Oke. Dia mati ke isekai ketemu sama Aqua. Oke. Rating 1 sampai 10? 9 dah. Anjing, gede juga nih Konosuba. Oke, yang kedua. Nanti kita kasih covernya baru. Kalau dia nggak tahu berarti kita kita nggak akan kasih covernya. Yang dia tahu aja. Yang kedua, Mairi Mashita Irumakun. Nah, Mairi Mashita Irumakun. Tahu atau tidak? Tahu. Apa itu? Tentang apa? Jadi sinopsis kan? Sinopsis, cerita singkat aja. Singkatnya, jadi itu ada orang yang dirinya dijual oleh keluarganya buat masuk ke dunia paralel, ke dunia lain. Wow. Dia dijual ke bangsa iblis buat dijadiin anak angkatnya. Serius? Ya. Anjing, ngeri gitu ceritanya. Ceritanya nggak terlalu ngeri sih Nggak kalau terlalu misalkan ngeri. nonton Nontonnya. Oke. Rating? 9. Ini jujur loh ya. Ini jujur. Oke. Gue malah bisa nurunin Konosuba. Dengan judul ini. Gila. Berarti sekeren apa nih? Oke, yang ketiga. Mosoku Tensei Isekai Itara Honkidasu. Apa itu? Mushoku Tensei itu yang kalau nggak dia tuh ceritanya tentang orang yang diusir dari rumahnya, terus waktu itu ada kejadian yang tidak terduga di jalan yang ngedabrak dirinya, si tokoh utamanya. Terus dia mati, lahir kembali ke isekai. Itulah random itu isekai yang bisa dibilang cukup rame karena dia diliatin dari perkembangan saat dia bayi sampai dewasanya diliatin. Anda nonton? Saya nonton. Oh, berarti tahu ya. Tahu. Rating? 7. Ini berarti jujur nih, dia ada yang 7. Nomor 4, Rizero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Tahu? Tahu. Tentang apa? Dia yang itu kan yang keluar dari Indomaret masuk ke isekai. Anjing. Kalau secara singkat menceritakan apa? Jadi dia tuh punya kekuatan apa ya? Yami itu kegelapan gitu. Yami kegelapan Ya. ya. Dia ditarik ke isekai itu supaya apa ya? Gua gak tahu cerita jelasnya. Pokoknya sinopsisnya tuh dia ditarik ke dimensi lain aja. Dia tahu-tahu ada di dimensi lain. 1 sampai 10? Anjing. Gua gak terlalu suka. Gak terlalu suka ya.
ini pandangan Afar ya. Jadi ntar gua kasih IG-nya. Jadi kalau mau nyerang aja itu penggemar penggemar ReZero. Oke. Yang kelima, Tensei Seitara Slam. Berarti ini ya. Iya. Oke, si siapa nama tokoh utamanya? Selain Rimuru. Iya, Rimuru. Kayak gitu, Rimuru Tenpace. Iya. Oke. Apa Jadi sinopsisnya? sinopsisnya dia tuh bapak-bapak 30 tahunan Oke. yang ditusuk. Ditusuk? Iya, dia ditusuk terus masuk ke dunia lain. Dengan sistem dia tuh dinobatkan sebagai Great Sage. Oke. Iya. Karena dia itu punya pemikiran kalau misalkan mati di umur 30 tahun dan masih perjaka, dia bakal menjadi pendeta itu. Maksudnya kenapa caranya? Maksudnya bapak-bapak ini mainin karakter game Rimuru gitu, cewek gitu, atau gimana? Enggak, jadi bapak-bapak ini lahir kembali. Dia tuh mati. Oh. Terus Rimuru juga gak punya kelamin. Oh gitu? Iya. Berarti nggak tahu cewek nggak tahu cowok? Iya. Oh gitu. Rating ya? Nggak mungkin. Lihat bajunya dia teman-teman. Tunjukin lagi. Nah, nggak mungkin ratingnya, nggak mungkin 4, nggak mungkin 5. 1 sampai 10? 10. Oh. 10. Kalau lu penasaran kenapa dibilang 10, nonton di part 1. Cukup jelas dia ngejelasin tentang Tensei. Oke. Selanjutnya. Aduh susah banget lagi. Ascendance Of Bookworm. Oh ya itu. Ascendance of Bookworm. Nah, apa itu? Gua gak nonton. Gak nonton, tapi tahu. Gua tahu. Sinopsisnya? Jadi dia tuh bocil rambut biru kalau gak salah tuh. Gua gak terlalu ini. Itu Tapi PR, isekai. itu PR. Itu PR tuh ya? Itu PR. Itu PR. Berarti Afar 1 nih yang belum nonton. Oke, masih ada 5 yang udah kejawab, 1 enggak. Enggak apa-apa. Masih dikatakan jempol 10 dia sebagai pengamat isekai. Wah, ini mah udah pasti tahu dia. Yang ke-7, Sword Art Online. Tentang apa? Tentang ini orang yang kejebak di game. Oke, simple aja. Anda suka banget Kirito ya? Apa aja? Gak suka Kirito. Berarti kalau ada yang bilang Kirito, marah nggak? Enggak. Bohong. Kirito itu emang pantas disebut Kirito. Gila pas waktu era aja dia debut anime itu banyak banget yang cosplay Kirito coy. Iya. Sampai sekarang juga masih banyak. Serius lu? Iya. Oh gitu. 1 sampai 10? Jujur. Semua season Ya iyalah. 3. Hah? Kan gua udah bilang season 1 sampai 13. Itu bagus. Itu bagus. Sisanya Tapi sampah. kalau keseluruhan sampah. Anjing gue gak ngerti sih kenapa dia bisa jadi 3. Di part 1 dijelasin. Oke. Oh, Overlord. Ini tuh yang ini ya, yang tengkorak. Iya. Ini ada haremnya juga nggak salah ya? Oh, enggak, itu gak masuk haram sih. Gak masuk harem ya? Nggak masuk. Tapi kan dia dekat banyak cewek-cewek gitu. Dia cuma dekat sama Albedo sama yang ceweknya lagi, yang vampir itu. Oh iya, Dia iya. cuma dekat sama 2 orang itu aja. Ini ada romansnya nggak sih? Romance gak ada sama sekali. Ini story-nya lebih ke dark. Oh iya. Oke, singkat cerita tentang apa Overlord ini? Jadi ada orang yang nungguin maintenance terakhir sebelum close game. Dia tuh kayak oke lah kita nunggu sampai akhir waktu aja. Kita nunggu sampai close server. Dia nungguin ternyata waktu close server dia gak bisa keluar, gak bisa logout. Dia kejebak di game itu. Terus waktu itu terjadi semua NPC jadi bergerak tindakannya tuh dengan keinginan sendiri. Random bukan gitu ya? 1 sampai 10? 8. Dan ini fun fact, dan Overlord juga termasuk anime terkenal ya. Banyak Iya. orang suka ya. Karena dark fantasinya itu. gitu. Iya. Kaneki isekai baca. Kan bukan dong. Ya cuma iseng aja nanya. Kita isekai gitu kan. Yakin Bleach bukan isekai? Bukan. Bukan. Anjing, Bleach bukan isekai bro. Fanbase Bleach-nya ini rame nih. Rame nih nanti. Anjir. Oke, Overlord 8 ya. Ya 8. Gokil ya, gede juga. Oke, Tate no Yusa. Ini nih yang tadi gua omongin. Tate no Yusa no Nariagari. Nariagari. Oke. Tentang apa? Ini tentang orang yang lagi baca buku. Terus kebetulan dia lagi ngehina semua pahlawan kecuali Shield Hero. Shield Hero Dia ya. malah tertarik untuk menjadi Shield Hero di dunia itu. Setelah dia ngebaca buku di halaman berikutnya, ternyata kosong. Oke. Pada saat itu dia ketarik ke dunia. Masuk. Ya, masuk ke dunia cerita itu, buku itu. Oke.
Udah nonton pas ya? Udah dong. Oke. Tapi season 1 katanya lebih bagus ya? Iya. Oke. Rate 1 sampai 10? 7. 7. Wah, standar. Iya, apalah, standar KKM lah kalau bahasa. Standar sekolah ya. Oke, ini gitu. standar KKM-nya 5. Anjir, tadi ada yang gila sold out online 3, Cok. Bayangin coba. Gue nggak ngerti kayak gitu. Oke. No Game No Life. Ini juga termasuk terkenal setahu gue nih. Kayak gitu. Ya, ini fanbase-nya pada gila semua. Gila juga nih kayak gitu. Tentang apa? Hah? Tentang apa? Tentang dimana dia tuh waktu dia udah beres nge-raid, udah beres guild war, dia tuh ditantang sama salah satu dewa dari dunia itu. Oke. Waktu dia ditantang dan dia berhasil komplit tantangannya, dia langsung ketarik sama si dewa itu. Dia ditarik ke dimensi yang dewa itu kirimin Oke. sama adiknya. Oke. 1 sampai 10? Berapa ya? 8? Wow. Dia 8. Jangan ding 7 ding. Kalah, Cok. Oke. Selanjutnya, Yojo Senki. Yojo Senki, oh ya tahu. Nonton? Nonton. Tentang apa? Gue malah nggak tahu ini. Dia tuh kalau sinopsisnya tuh awalnya dia dibunuh di Jepang. Dia tuh didorong dari belakang, terus tubuhnya ditabrak sama kereta. Waktu itu terjadi, Misterius X atau Tuhannya itu ngobrol sama dia. Wow. Terus dia waktu udah beres ngobrol sama Tuhannya, dia langsung ditarik ke dimensi Yojo Senki, di mana peperangan itu selalu terjadi. Selalu terjadi di sana. Iya, kalau nggak salah tuh ya. 1 sampai 10 rate-nya? 8. Wow. Lebih gede daripada No Game No Life ini. No Game No Life bisa diturunin lagi nggak? Kalau dapat season 2 bisa 10 loh. Tapi belum ya? Nggak, dia gak bakal dapat kayaknya. Karena? Nggak tahu itu. Oke. Ini maksudnya teman-teman, walaupun gua tidak begitu nonton isekai kayak gitu, tapi beberapa nama di sini adalah nama-nama isekai yang cukup terkenal. Maksudnya gue tau lah di dengar telinga kayak gitu. Oke, selanjutnya Drifter. Nah, maksud gue tuh yang tadi tuh Drifter, cowok. Yang mana? Yang pahlawan-pahlawan ada Nobunaga kayak gitu-gitu. Drifter tuh Nobunaganya nggak jadi cewek. Iya, nggak jadi cewek. Salah gue. Maksud gue ini Drifter. Drifter isekai kan? Drifter isekai. Oh. Tapi ada politik juga nih, ada dark juga ya? Iya, itu kan ini langsung sinopsisnya aja. Sinopsisnya aja nggak apa-apa. Jadi kan sinopsisnya tuh pertama kali Drifter dikirim tuh sebenarnya ada jauh hari sebelum mereka datang. Dan Drifter pertamanya tuh adalah Hitler. Ah iya, ada Hitler kayak gitu juga. Dan dia yang ngebikin peradaban manusia di sana. Sebenarnya musuh utamanya siapa sih? Gue nggak nonton sampai beres kayaknya. Karena jujur gue nggak suka genre itu kan ada misteri juga kan? Iya. Misteri politikal kayak gitu, mikir lah intinya. Siapa musuh utamanya sebenarnya? Yang baca koran itu kan? Boleh disebut? Boleh dong, nggak apa-apa. Yesus. Oke, lanjut. Serius lu musuhnya itu? Oke, lanjut ke sana. Nah, gue jadi penasaran nih, ini gue penasaran. Ini baterainya lemah nih kayak gitu. Gue penasaran. Aduh, gara-gara Yesus ngeblank gue. Ini Tokyo Revenger isekai bukan? Mampus lo. Tokyo Revenger. Ke dimensi lo. Dia ngulang waktu. Oh iya, bukan isekai. Bukan, dia ngulang waktu. doang Iya. ya. Tahu kan Tokyo Revenger? Gua enggak tahu diserang. Terkenal tuh. Itu kayak Ires. Oh, Ires. Tahu Ires? Tahu. Nah, dia juga kan ngulang waktu, tapi dia juga pernah balik lagi ke dunia asalnya kan? Iya. Okay. Selanjutnya, Lock Horizon. Kira kita ngomong itu. Drifter belum di rating loh. Oh iya, Drifter rating dulu. 9. Bagus ya? Bagus. Kata orang emang seru sih. Iya. Cuman gue nggak suka nih ada Hitler kayak gitu kan, gue nggak suka yang perang. Apalagi tadi pas tahu musuhnya sebenarnya. Gak jadi deh gue mau nonton lanjutin Drifter. Tapi gue nonton serius sampai episode 2. Serius sampai episode 2. Abis itu gue drop karena berat banget kayak gitu. Di manganya rame, fandomnya juga langsung ini. Kan lagi pas waktu reveal pertama kali, dia langsung fandomnya langsung gini ngomong, itu musuhnya sebenarnya siapa? Langsung pada komen. Tersyok. Oke. 9 Drifter ya? 9. Gokil juga. Lock Horizon. Sinopsisnya? Sinopsis Lock Horizon tuh orang yang kejebak di game, dimana semuanya tuh dimana si tokoh utamanya tuh gak masuk guild. Oke. Iya. Kalau mau lengkap part 1 ada. Rating 10.
Kenapa dibilang 10 ada di part 1. Termasuk apa ya, ini jadi sebuah yang punya historical banget buat lo ya, Rock Horizon ini. Iya. Oke, selanjutnya Get Jetai Kanochi Nitekaku Tate Kairi. Tata Kairi. Apa itu? Itu Sinopsisnya? sinopsisnya tuh waktu pertama kali ada gerbang di Ginza. Oh. Iya. Jadi waktu itu si tokoh utamanya lagi mau nge-event Jepang. Waktu mau event di Jepang kan, si tokoh utamanya ya dia di Ginza sih, dia di Jepang waktu mau nge-event Wibu. Itu. Gue lebih senang itu ya. Terus Waktu nge-event Wibu, ada gerbang secara mendadak. Terus dia tuh kayak ada panggilan alam lah. Kalau misalkan ini kekacauan terjadi secara terus-menerus, maka event Wibu ini nggak bakal lanjut. anjing. Makanya dia nyelamatin kota Ginza itu. Oke, rate-nya? 10. Wah, serius lu? Iya. Keren. Terus bentar. Ini juga ada judul yang namanya Get juga, tapi kayak ada ini kayak di game tuh ada Archer. Itu isekai bukan? Itu Get yang mana? Get yang mana? Oh, Ada tahu anime yang kayak Archer kayak gitu-gitu. Archer Cyber. Iya kayak gitu-gitu. Itu bukannya di Get Jetai juga? Oh, itu GJT juga ya? Iya, itu episode waktu si orang-orang dari Get itu datang ke dunia asal, datang ke Jepang buat nyantumin sesuatu hal lah gitu. Terus dia tuh dijaga sama militer Jepang, JFD-nya Jepang. Iya, sama- ada TNI gitu kayak Iya, gitu kan. sama JFD-nya Oke, itu. selanjutnya JFD-nya Jepang. JFD Jepang. JFD itu udah Susah. Selanjutnya 100 men no inochi no ue urewa tateiru. gua gak nonton. Gak nonton. Tapi isekai ini. Ya itu isekai sih. Oke. Ternyata sampai ada 16 tuh. Nah, aja ada 16. Ada 16 ya? Ini perlu dibacain nggak? Apa seru nggak? Kalau seru kita bacain. Kalau ini menurut tuh rate ya biasa aja, nggak usah. Jadi Ya, biar 15 aja. Gua gak nonton. Gak nonton ya udah sampai 15 aja. Sekarang kita masuk di tontonan pertama, diurutin. Yang pertama, Log Horizon. kedua, Tensura. wow. Ketiga, Drifter. oke nanti kita urutin di sini kita cantumin. Keempat, Yojo Senki. kelima, Get. wow. Keenam, Apa ya yang keenam? gue liat-liat Sao masih belum. Apa yang keenam ya? Tatai no Yusa deh. Oke, ketujuh, Overlord. masuk akal sih. Oke, ke-8, Mushoku Tensei. 9, Apa ya? My Rimasta. Irumakun. wah. Oke, 10, 10 gue gak mau masukin SAO dulu sih. Konosuba. wow. Oke, 11, Apa ya? Kita lihat lagi. Yojo Senki udah masuk ya, No Game No Life. no game no life. Oke, anime bagus. 12, Tate no Yusa udah masuk belum? udah. Udah Di ya? Zero yang belum. ReZero. Oh ya, 2 lagi ya berarti ya. ReZero dulu deh. Oke, 13, Udah, SAO. wow. 14, Udah kan? Apalagi? ada nih. Ya ada. Udah semua. Udah semua ya? Udah semua. Kan gua 3 enggak kalau di sini. Oh Iya. iya benar. 3 lu nggak tonton ya? Iya. Ya, berarti fix udah ketok palu. Anda memang memegang kendali isekai. Kendali isekai. Jadi Udah. tuhannya dong. Wow. Jangan terlalu dibahas di dalam, bahaya. Kayak gitu. Wow, berarti benar emang bidang keahlian Anda isekai, teman-teman. Bayangin coba. Dari semuanya dia tahu sinopsisnya. Dan yang nggak ditonton juga tadi dia bisa nyebutin sinopsisnya apa. Gokil sih. Jadi kita cap isekai banget kayak gitu. Isekai banget. Isekai banget kayak gitu. Terakhir Bleach bukan isekai? Bukan? Cepet banget dia mikirnya. Habis itu kayak bentar gue jawab dulu. Oh ya udah tuh. Aduh, kayaknya bukan deh. Anjing. Mirip-mirip Doraemon enggak ya? Tapi dia keinginan sendiri buat masuk ke sananya juga. Pertama dia toko si Orihime-nya diculik, dia masuk ke sana sendiri. Tidak dipanggil ya? Dia dipanggil. Gak mati lagi. Udah mati lagi. Kayak gitu. Oke, itu aja sih. Buat urutan isekai yang harus kalian tonton, dan mana yang kalian suka sinopsisnya komen di bawah. Kayak gitu. Terus buat masalah Sao
ratingnya 3, gue gak akan nyantumin IG gue, nanti gue cantumin IG dia. Lu boleh serang dia. Enggak, ini adalah pandangan kita masing-masing. Orang boleh berpandangan sama, bisa aja berarti 10 orang lain kayak gitu. Tapi gak mungkin. Enggak, maksud gue Itu pasti sih gak mungkin. parah banget. Anjing parah banget, Sao bagus katanya loh. Aku dibincang Adi. Enggak, jangan sebut merek podcast gue anjir. Kayak gitu. Itu aja. Thank you banget Afar udah sampai nemenin di part 2. Kayak gitu. Kita akan bahas lagi isekai-isekai yang lainnya. Mungkin lebih dalam dengan satu judul. Oh, boleh. Gue tertarik dengan Lock Horizon sama ini Tensura. Oke. Menurut gue seru banget. Iya. Kayak gitu. Thank you. Sekali lagi sehat selalu untuk Afar dan keluarga. Kayak gitu. Dan waifunya. Waduh. Dan jangan lupa isekai terbaik. Serius gue ngomong isekai terbaik anjing. Kayak. Serius isekai terbaik kayaknya. Oke. Thank you buat Tapi udah nonton Isekai? belum. Blitz anjing isekai. Enggak ya, bukan ya. Oke deh. Gue masih statement buat enggak. Enggak. Oke. Nanti gue bakal coba lah kalau nggak dia nggak ngomong Blitz isekai, gue turunin di jalan. Far, thank you banget ya. Ya, sama-sama. Ada yang mau tambah lagi gak buat teman-teman penggemar isekai? Apa ya? Nah, mungkin kata-kata pamungkas gitu. Kata-kata pemungkas, tonton Isekai ya. Minimal kalau mau komen, nonton dulu deh. Bener. Boku no Pico bukan isekai ya? Wah. Gak usah dibahas. Maaf, tadi itu jokes yang tidak lucu banget. Bisa nonton Boku no Pico, anjing emang. Kayak gitu. Oke, thank you banget buat Afar. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, jangan kapok. Aku kapok. Kita tuh abis energi coy, kita ngeliat banyak orang di coffee shop ini. Karena kita jarang ngeliat matahari dan introvert kayak gitu kan. Kayak gitu jadi pusing banget. Tapi jangan lupa nonton Bleach. Gue nonton Bleach, Nonton tapi gak yang terbaru. Bukan yang terbaru. Gitu. Ya, Oke. jadi bukan Isekai ya. Oke, siap. Ini bedain aja. Thank you banget. Gue pamit undur diri dengan gue Adi. Dan gue Afar. Oke, masih di podcast Bincang Adi di segmen Aku Bukan Wibu. Dadah. Dadah.